Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, mungkin juga selamat sore atau selamat malam pada adik-adik semuanya. Pada sesi ini kita bicara mengenai monitoring dan evaluasi pasien safety di fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Ini monitoring dan evaluasi itu suatu sesi yang sangat penting ya dalam suatu pelayanan kesehatan. Sudah dibuat program yang begitu baik. Apakah nanti itu sesuai dengan pelaksanaannya? Pelaksanaannya gimana? Apakah pelaksanaannya sesuai dengan program yang baik itu? Dan apakah dalam pelaksanaannya itu ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan? Tanpa monitoring, itu tidak akan lebih baik lagi. Bahkan harus ada evaluasi. Evaluasi itu nantinya untuk menyampaikan ke pimpinan apakah perlu kebijakan baru, ada apa. Misal. Itu yang perlunya monitoring dan evaluasi terkait pasien safety ya. Yang ujung-ujungnya semua untuk keselamatan pasien dan juga untuk kenyamanan kita dalam melaksanakan praktek profesi. Pada pasien center care ini sebetulnya sudah dibahas ya lebih detail di sesi tentang komunikasi antar tenaga kesehatan. Silahkan dilihat kembali. Hanya terkait dengan saat ini tentang monitoring dan evaluasi, karena perlu saya sampaikan profesional pemberi asuhan juga sangat heterogen dan multidisiplin ya. Jadi itu perlu adanya monitoring sehingga goal keselamatan pasien itu akan lebih terjaga. Ini monitoring di pelayanan anestesi khususnya ini juga perlu adanya monitoring baik berupa monitoring langsung maupun monitoring dari laporan ataupun kuesioner yang ada disebarkan ke masing-masing unit pelayanan. Misalnya di anestesi, adakah kejadian yang tidak diharapkan, misalnya pasien jatuh atau salah sisi atau salah pasien, itu juga harus betul-betul kita berkomitmen untuk menyampaikan, melaporkan ke komite keselamatan pasien. Dalam hal ini bisa tiap-tiap rumah sakit berbeda, bisa komite mutu, bisa apa gitu loh. Supaya nanti dari itu akan dimonitor, akan dievaluasi, dari laporan itu akan dievaluasi, sehingga nanti perlu untuk data perbaikan berikutnya. Pada slide ini coba kita renungkan apa sih perbedaan antara profesional pemberi asuhan dengan pasien ya. Seperti tadi profesional pemberi asuhan itu ada dokter, ada perawat, ada penata anestesi, ada apa, tergantung di mana dia dilayani ya di fasilitas kesehatan tersebut. Tuh perbedaan yang poin 1. PPA menjalani pendidikan bertahun-tahun. Mau jadi penata aja 4 tahun ya.
memiliki kompetensi, mempunyai kompetensi dan kewenangan. Sedangkan pasien masuk rumah sakit seperti masuk hutan. Relatif banyak yang tidak jelas dan tidak paham. Pengalaman baru. Kan nggak ada sekolah jadi pasien. Pasien tidak melalui pendidikan untuk menjadi pasien. Nah, ya. Pelayanan pasien dijalankan dengan standar rutin, homogen, seru, jelas. Jadi kita itu, PPA itu dalam menjalankan praktek profesinya sudah ada ketentuan-ketentuannya. Baik itu panduan, standar prosedur operasional, SPO, dan homogen itu tidak jauh berbeda karena profesional pemberi ASN misalnya dokter itu udah tersegmentasi ya, maksudnya dokter bedah melayani hanya bedah, dokter anestesi saja melayani anestesi, penata anestesi pun kayak gitu, jadi lebih jelas ya. Kasusnya secara singkat mungkin profesional pemberi asuhan itu tahu sedikit tapi dalam, bukan tahu semuanya tapi sedikit-sedikit gitu loh, jadi lebih dalam. Pasien itu relatif tidak mempunyai kewenangan mengikuti apa kata dokter, ya. Dan pasien di rumah sakit itu terus-menerus mengalami 3 shift. Sementara PPA, kita profesional pemberi asuhan itu hanya 1 shift. Misalnya kita dinas pagi, kita dinas sore, yang continuous 3 shift itu pasien dan pelayanan tentunya kita bergilir. Pasien itu ada rasa cemas, bingung, takut, dan lain-lain. Jadi dengan kayak gini nih, PPA dan pasien itu mestinya paradigmanya berubah. Yang tadinya melayani pasien menjadi berpartner dengan pasien. Dan harus ini, mindsetnya bila pasien itu saya, BPIS ya. Itu paradigmanya mestinya gitu, bukan sekedar melayani, tapi berpartner dengan pasien. Itu akan lebih baik lagi sehingga kejadian yang tidak diharapkan itu lebih sedikit. Patient center care itu no decision about me without me. Jadi tidak ada keputusan tentang saya tanpa saya. Itu paradigma patient center care. Saya kira itu nanti ke depan akan begitu, dan ini udah didorong terus. Ini tokohnya ini diambil dari makalahnya Dr. Nico Lumenta dari Komisi Akreditasi. Itu yang saya kira kita selalu mengarah yang lebih baik lagi ya. Ini mengenai pengertian monitoring dan evaluasi ya. Monitoring adalah kegiatan pemantauan untuk memperoleh informasi secara terus-menerus sehingga hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini program tanpa monitoring itu biasanya hasilnya nggak maksimal. Jadi monitoring itu suatu bagian dari manajemen yang sangat penting ya. Karena termasuk dengan monitoring itu nanti kita akan mendapatkan data. Dan data itu nanti akan dievaluasi ya. Nah, evaluasi itu bagi kegiatan penilaian di akhir kegiatan untuk melihat pencapaian dari program yang telah dijalankan. Ada program, ada pelaksanaan, terakhir evaluasi.
dari hasil evaluasi, data dievaluasi, kena apa, mengapa, harus bagaimana. Lah itu nanti untuk perbaikan-perbaikan berikutnya. Yang dalam hal ini, dalam pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan itu goalnya untuk keselamatan pasien. Sedangkan tujuan monitoring dan evaluasi adalah memberikan gambaran lengkap tentang implementasi program. Jadi dari pelaksanaan program ya, terutama untuk mengetahui ketercapaian dari pelaksanaan program dan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang terjadi sehingga informasi ini berguna bagi pengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan guna mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh manajemen dalam arti manajemen rumah sakit, juga dalam arti manajemen terkait dengan pelayanan pasien itu sendiri. Sehingga itu tujuannya itu untuk keselamatan pasien. Contohnya kalau kita di pelayanan anestesi, selama pasien dioperasi, selama pasien dalam pembiusan, kita pasti monitoring. Monitoring, bahkan monitoring tanda-tanda vital sign ya, monitoring perdarahan, itu kita monitor terus. Dan bahkan itu tercatat dalam bentuk laporan ya, laporan anestesi. Tercatat, begitu selesai, nanti itu bisa dilakukan evaluasi ya. Itu dalam skop pelaksanaan di lapangan terkait pelayanan anestesi. Itu juga bisa dilaksanakan untuk itu ya, monitoring dan evaluasi. Ini salah satu contoh mengidentifikasi dan mengelola insiden berdasarkan bukti. Jadi untuk kejadian yang tidak diharapkan berdasarkan bukti, yaitu harus ada regulasi. Apa yang akan kita kerjakan, itu harus ada regulasi, bisa dalam bentuk kebijakan, panduan maupun SPO ya. Contoh resiko jatuh. Ada regulasi yang mengatur tentang mencegah pasien cedera jatuh. Kedua, melakukan proses asesmen awal resiko jatuh, pasien gawat darurat, rawat jalan, dan diagnosa apa yang kemungkinan ada resiko jatuh. Di situ tertuang, sudah muncul, kita tinggal melaksanakan apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadikan aturan yang ada di rumah sakit sehingga kita menjalankan regulasi yang ada ya. Hal-hal yang dimonitoring dan dievaluasi adalah budaya keselamatan pasien. Itu nanti akan dibahas satu persatu ya. Di antaranya tentang kultur dalam bekerja. Itu bisa juga dilihat dari berdasarkan bukti, bisa juga dilihat dengan monitoring langsung ke lapangannya. Pendidikan dan pelatihan itu juga bisa dilihat dari data-data yang ada mengenai kepemimpinan melalui kuesioner, pelaporannya bukti-buktinya tuh ada apa enggak ya, standar SPO-nya, bagaimana implementasi sasaran keselamatan pasien, itu bagaimana bentuknya, nanti akan dibahas di situ ya. Oke. Ini form untuk melakukan survei terkait monitoring dan evaluasi untuk keselamatan pasien. Ini nanti di dalam form itu ada jawaban, jawablah pertanyaan ini dengan memadai. Itu ditandain silang, pada tandain silang pada salah satu jawaban yang dianggap paling benar. Nanti nilainya
Jawaban 0 itu apabila belum ada pelaksanaan atau program kegiatan. Jawaban 5 itu apabila ada pelaksanaan tetapi belum berjalan dengan baik. Ya. Jawaban 10 apabila pelaksanaan sudah berjalan dengan baik dan dilaksanakan evaluasi serta tindak lanjut dari hasil evaluasi itu. Ya, ini nanti kita. Ini salah satu contoh form survei untuk monitoring terkait keselamatan pasien. Dari hasil monitoring itu nanti muncul data, itu akan dievaluasi untuk perbaikan-perbaikan berikutnya sebagai bentuk tindak lanjut. Apa yang ada di dalam survei itu terkait dengan keselamatan pasien? Yang pertama itu budaya keselamatan pasien. Item di bawahnya adalah rumah sakit melakukan survei awal tentang budaya keselamatan pasien. Jadi mau nggak mau, suatu institusi pelayanan, Vaskes itu harus melakukan survei survei awal. Karena survei awal itu nanti juga sebagai indikator untuk survei-survei berikutnya. Apakah ada penurunan, apakah ada kenaikan, tentunya yang diharapkan setelah ada program tentunya adanya peningkatan. Tapi ini harus dibuktikan dengan angka-angka, dengan data, yaitu melalui survei, yaitu terkait budaya keselamatan pasien. Yang itu melakukan tentang budaya keselamatan pasien. Yang kedua, rumah sakit menyusun strategi pengembangan program keselamatan pasien berdasarkan survei. Ya, dari hasil survei nanti strateginya biasanya dalam rumah sakit itu ada yang disebut tim atau komite mutu atau masuk dalam kelompok manajemen struktur misalnya bidang atau kasih yang membawahi masalah mutu dan dia yang mengkoordinir tentang survei tersebut tentang budaya keselamatan pasien. Tersedia sistem dan alur komunikasi yang jelas ketika terjadi keselamatan pasien, mencakup kejadian tidak diharapkan atau KTD, kejadian nyaris cedera atau KNC, kejadian tidak cedera, ada kejadian tapi tidak cedera atau KTC, kejadian potensi cedera atau KPC, kejadian potensi ada kejadian tapi tidak terjadi cedera. Tapi itu tetap harus disampaikan, harus muncul data-data, ya. Ada bukti sosialisasi sistem dan alur komunikasi kepada seluruh staf. Dari yang poin ketiga, alur komunikasi jika terjadi, itu jelas alurnya harus bagaimana. Misalnya kejadian di kamar operasi, khususnya di ruang recovery room, ruang pulih, pasien pasca anestesi, di situ terjadi jatuh misalnya. Oh, setelah dievaluasi jatuhnya kenapa? Kok ternyata tempat tidurnya tidak dikasih penghalang, berarti tidak safety. Safety. Berapa kali kejadian? Nanti tindak lanjutnya sampai perbaikan pengaman tempat tidur misalnya. Oh, apa jumlah petugasnya yang kurang? Itu juga kayak gitu. Dan itu harus ada bukti bahwa ada kebijakan, ada regulasi, ada aturan, ada misalnya bentuk SPO, itu bukti bahwa itu sudah disosialisasikan. Sosialisasikannya gimana? Bisa sosialisasi melalui pertemuan internal di masing-masing unit, bisa juga sosialisasi dalam bentuk pelatihan, di dalam acara pelatihan disosialisasikan tentang materi keselamatan pasien, bisa juga dalam forum misalnya itu tadi morning report atau mungkin dalam
bentuk apel pagi atau apa dalam pertemuan-pertemuan itu, atau seminar atau apa itu harus ada bukti bahwa itu disosialisasikan. Ada rapat koordinasi multidisiplin secara rutin dan membahas kasus-kasus sulit. Nah, ini juga harus ada bukti. Buktinya biasanya ada UMAN, ada undangan, ada rapat, ada notulen, dan ada tindak lanjut berikutnya. Itu dan dilakukan secara konsisten, terus menerus, bukan sekali tok, ya. Rumah sakit melakukan evaluasi tentang kepuasan karyawan. Nah, itu juga ini dilakukan juga tentang evaluasi. Tentunya sebelum evaluasi harus ada data, ada form, ada survei tentang kepuasan karyawan, ya. Itu nanti bisa dilihat. Era sekarang survei-survei itu sudah mulai ke arah paperless. Sekarang sudah menggunakan teknologi yang paling sering sekarang dilaksanakan menggunakan Google Form. Mungkin ada yang lebih canggih, tapi yang sekarang lagi sangat familiar itu menggunakan Google Form, ya. Rumah sakit membuat perubahan sistem untuk meningkatkan keselamatan pasien berdasarkan survei budaya keselamatan pasien dan melakukan evaluasi untuk menilai efektivitasnya. Tentu ini dilakukan evaluasi jika sudah ada data, sudah ada angka. Ya, rumah sakit melakukan evaluasi berkala terhadap keadaan fasilitas dan sarana kerja yang tersedia. Semuanya ini dievaluasi, mempunyai form sendiri-sendiri, nanti muncul data sebagai bahan kebijakan daripada manajemen tentunya. Program dan kegiatan apa lagi yang dimonitoring adalah salah satunya yaitu pendidikan dan pelatihan. Ini poin yang sangat menentukan rumah sakit atau fasilitas kesehatan terkait keselamatan pasien. Sangat penting ini. Poin-poinnya diantaranya rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien. Ini saya kira harus ini hampir semua profesi, dari DPJP, dokter penanggung jawab, dari perawat, dari penata anestesi, dari profesi-profesi khususnya para profesional pemberi asuhan, tapi tidak kalah penting juga para profesi di unit yang menunjang pelayanan seperti teknisi medik, laboratorium, analis, dan lainnya juga. Ini harus dilakukan pendidikan dan yang di mana pendidikan bisa berbentuk keahlian dalam hal untuk menunjang pekerjaan, juga pelatihan-pelatihan yang terkait dengan patient safety, yaitu misalnya tentang infection control, pencegahan dan pengendalian infeksi, tentang keamanan dan keselamatan kerja, tentang sasaran keselamatan pasien, bisa juga tentang pendidikan-pendidikan keterampilan lainnya, ya, menunjang pendidikan, menunjang profesinya. Yang kedua yaitu mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan and service training. Jadi misalnya ada training-training kegiatan yang ada dilakukan di dalam rumah sakit, itu juga tentang keselamatan pasien masuk dalam mata ajar atau masuk dalam kurikulum and service training, ya, atau in-house training yang dilakukan di dalam rumah sakit, di dalam fasilitas kesehatan dari berbagai profesi tentunya.
Rumah sakit melaksanakan program pengembangan dan pelatihan staf secara konsisten. Nah, ini saya kira harus dilakukan, melakukan workshop keselamatan pasien secara in-house training dan melibatkan tim keselamatan pasien rumah sakit ya. Ini masing-masing rumah sakit berbeda dan juga yang sifatnya eksternal bisa diadakan oleh perhimpunan rumah sakit atau oleh lembaga-lembaga yang secara resmi terkait dengan eh, kegiatan fasilitas kesehatan, yaitu dari Kementerian Kesehatan termasuk di dalamnya. Rumah sakit mempunyai program orientasi dan memuat topik keselamatan pasien bagi staf yang baru masuk pindahan atau mahasiswa. Jadi ini program orientasi itu eh, wajib dilakukan untuk karyawan baru, karyawan pindahan, mahasiswa. Nah, itu orientasi itu juga termasuk yang itu ada poin-poin terhadap poin keselamatan pasien, yaitu tadi yang tidak kalah penting terkait dengan keamanan dan keselamatan kerja, terkait dengan infection control, terkait dengan regulasi-regulasi yang ada, termasuk di dalamnya itu terkait dengan eh, regulasi-regulasi yang ada di rumah sakit, termasuk orientasi tempat-tempat di mana itu juga harus dipahami oleh semua orang baru di unit pelayanan kesehatan atau di rumah sakit. Staf yang bertugas di ruang khusus seperti ICU, ICCU, HD, kamar operasi dan untuk mendapatkan pelatihan tentang keselamatan pasien. Ini semua tadi seperti saya sampaikan, masing-masing poin nanti ada nilainya, ada 0, 5, 10, nanti dijumlah skornya ya. Poin berikutnya adalah terkait leadership, yaitu kepemimpinan dari suatu institusi fasilitas kesehatannya. Jadi intinya di situ poin-poinnya adalah pimpinan melakukan pencanangan deklarasi program keselamatan pasien. Itu bisa pencanangan dilakukan dalam forum yang besar, dalam apel pagi, bisa juga dalam pertemuan besar bulanan, bisa juga dilakukan di setiap unit pelayanan sehingga goalnya itu semua karyawan di institusi pelayanan tersebut terkena sosialisasi sehingga memahami tentang program tentang keselamatan pasien. Yang kedua, rumah sakit membentuk komite, tim, panitia keselamatan pasien yang bertugas mengkoordinasi dan melaksanakan program keselamatan pasien. Jadi ini masing-masing rumah sakit berbeda. Ada yang disebut komite, biasanya itu berlaku untuk rumah sakit besar. Ada yang tim untuk rumah sakit yang lebih kecil. Ada yang menyebut juga panitia. Dan juga ada yang masuk dalam struktur manajemen. Jadi ada di situ masuk dalam pejabat, ya ada juga. Masing-masing rumah sakit berbeda ya. Pimpinan melakukan rapat koordinasi multidisiplin secara berkala untuk mulai perkembangan program keselamatan pasien. Untuk menilai ya. Jadi tentunya biasanya ini dilakukan jika pimpinan sudah mempunyai angka, sudah mempunyai data. Datanya dari mana? Dari monitoring awal. Nah, pimpinan melakukan ronde keselamatan pasien. Ini pasien safety walk around ya, secara rutin diikuti berbagai unsur, khususnya ini ronde bisa dilakukan oleh para profesional pemberi asuhan. Ada dokter, nutrisionis, gimana tergantung kasusnya, yang rutin
itu ada dokter, nutrisionis, ada apoteker, farmasi ya, yang kalau dirawat inap itu dilakukan secara rutin dan ada bukti, itu ada buktinya bahwa itu dilakukan ronde itu sebagai nanti akan ada nilainya ya. Setiap timbang terima antar shift dilakukan briefing untuk mengidentifikasi resiko keselamatan pasien dan di briefing untuk memonitor resiko tersebut. Jadi timbang terima juga harus handover ya, itu harus jelas dan ini harus ada bukti, harus ada tertulis seperti disampaikan kemarin pada materi terkait dengan komunikasi antar tenaga kesehatan. Di situ juga kedua belah pihak menyampaikan secara tertulis. Di situ bahkan secara legal harus ada tanda tangan dari kedua belah pihak. Dan itu nanti masuk ke dalam kumpulan rekam medik. Pimpinan atasan manajer memberi surat peringatan apabila ada masalah keselamatan pasien yang terjadi berulang kali. Tentu ini. Kalau sudah ada data, bahkan harus ada punishment. Tanpa ada peringatan, tanpa ada punishment, nanti hanya ada sekedar ada, tidak menunjukkan grafik perbaikan untuk keselamatan pasien. Pimpinan memilih dan menetapkan champion. Nah, di setiap unit bagian sebagai motor penggerak pelaksanaan program keselamatan pasien. Ini sangat baik, cuman ini bukan hal mudah, tapi sudah dicoba sekarang, sudah berjalan dengan adanya akreditasi itu memang menuntun kita ke arah sana, walaupun masih di lapangan tuh berat-berat gimana, tapi alhamdulillah sudah mulai berjalan ya. Itu lagi-lagi nanti ini ada skornya dari hasil monitoring berbentuk survei juga ya. Poin berikutnya ada tentang monitoring implementasi sasaran keselamatan pasien. Ya. Sasaran keselamatan pasien, satu diantaranya adalah tentang identifikasi pasien. Ini juga harus dimonitoring. Apakah di rumah sakit tersebut tersedia kebijakan dan prosedur yang mengarah pelaksanaan identifikasi pasien dengan konsisten pada semua situasi dan lokasi. Gitu loh. Itu harus ada kebijakannya. Oh, setiap pasien laki-laki pakai gelang, yang biru, yang perempuan pink, yang merah alergi, contohnya kayak gitu. Itu bagaimana cara memasangkannya, apa yang harus disampaikan. Di situ juga harus kita motif. Apa tujuannya itu? Jadi pasien dan keluarga juga harus memahami tentang identitas itu yang digunakan. Gitu. Pasien diidentifikasi menggunakan dua identitas. Pasien tidak boleh menggunakan nomor kamar dan lokasi pasien. Jadi pasien itu harus ada dua identitas. Mau pakai nama dan nama lahir, tanggal lahir, mau pakai nama dengan rekam medik, itu minimal 2. Atau mau nama dengan nama ibu kandung. Ya. Tapi nggak ada bapak kandung. Yang ada ibu kandung. Nah, jelas kalau ibu kandung itu ibu 1. Kalau bapak bisa lebih dari 1. Itu harus ada dalam bentuk panduan atau bentuk SPO atau kebijakan. Ya, biasanya kebijakan nanti di breakdown sebagai panduan, di breakdown lagi jadi dalam bentuk SPO. Dan yang jelas hal tersebut harus disosialisasikan ya.
pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah tindakan prosedur. Jadi pada waktu misalnya di anestesi, adik-adik mau memberikan obat, harus tahu persis pasiennya. Harus dilihat identitas yang ada di gelang. Ditanyakan, dilihat, misalnya namanya Budi. Bapak Budi ya Pak? Itu harus dilihat di situ. Ya, tentunya dengan identitas yang pertama dan yang kedua jika kita baru pertama ketemu, ya. Itu nggak boleh lagi identitas itu di kamar 3, kamar 4, kamar 5. Nggak boleh, ya. Nomor lokasi, oh itu lokasi yang sebelah sana yang di pojokan. Itu juga nggak boleh. Harus betul-betul yang ada yang tertulis di situ, ya. Pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah, spesimen, itu sama. Harus ada ini. Pasien rawat inap memakai gelang untuk identifikasi pasien dengan mencantumkan nama rekam medik dan tanggal lahir. Itu masing-masing rumah sakit berbeda, ya. Tapi minimal harus ada 2 identifikasi. Itu. Dan ini harus dilaksanakan karena sering sekali nama itu mirip, nama itu sama. Ada namanya Selamat, ada Selamat yang tahu-taunya bedanya Selamat ibunya namanya juga Bu Selamat Bu Sapa gitu loh ya. Begitu juga oh Selamat ini dari desa ini dari desa A. Tapi dalam satu ruangan, ruang rawatan atau dalam satu kamar operasi yang mau akan dilakukan tindakan operasi. Namanya sama. Nanti bisa berbeda ya. Yang harusnya dioperasi yang satu sakitnya misalnya hernia, yang kedua ortopedi nanti bisa tertukar. Makanya harus jelas ya. Harus ada 2 identifikasi. Oke. Skor dijumlah nanti akan ada timbul nilai. Berikutnya yang tak kalah penting adalah terkait dengan monitoring dan evaluasi terkait pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Ini apalagi termasuk di era pandemi saat ini sangat dibutuhkan ya, sangat penting. Apa yang harus dimonitoring? Apakah rumah sakit mengadaptasi pedoman tentang hand hygiene terbaru yang 6 langkah yang diterbitkan dan sudah diterima secara umum WHO Patient Safety ya. Dan ini sekarang sudah sangat tersosialisasi. Saya sangat berharap adik-adik semua harus bisa mengenai 6 langkah cuci tangan yang benar, harus tahu tentang 5 momen cuci tangan. Ya. Ini juga dimonitor. Punya enggak kebijakannya? Yang kedua, di rumah sakit tersedia kebijakan atau prosedur yang dikembangkan untuk mengarahkan pengurangan secara berkelanjutan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Ini juga ada nggak kebijakan atau prosedur? Misalnya prosedur tentang pemasangan kateter urin, pemasangan central venous pressure (CVP), pemasangan ventilator. Itu prosedurnya harus ada, pelaksanaannya harus dimonitoring. Sehingga kita akan tahu angka
tahu data, angka infeksi yang ada di suatu institusi pelayanan tersebut. Baru nanti harus ada, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, diinvestigasi dan tindak lanjut. Di rumah sakit tersedia fasilitas hand hygiene yang secara memadai. Nah, ini bisa, apakah ada formnya? Apakah fasilitas hand hygiene di rumah sakit itu ada? Bisa hand hygiene, bisa dilakukan menggunakan air mengalir dan sabun, bisa menggunakan dengan hand sanitizer. Ya. Antiseptik berbasis alkohol. Sama-sama bagus. Hanya lebih luas menggunakan antiseptik berbasis alkohol. Kenapa? Karena bisa ditempatkan di mana-mana. Jika menggunakan air mengalir dan sabun, harus menggunakan wastafel, air mengalir. Tidak boleh lagi cuci tangan menggunakan air yang tidak mengalir. Dan itu juga harus ada monitoringnya. Monitoring tersedia, monitoring kepatuhannya, monitoring fasilitasnya, itu juga harus ada. Tersedia bukti pelaksanaan konsisten secara kepatuhan cuci tangan 5 momen. Apakah para profesional pemberi asuhan di rumah sakit, termasuk di kamar operasi, di instansi bedah sentral, dirawat inap, dirawat IGD. Apakah 5 momen? Apa itu 5 momen? Ada 5 momen kita melaksanakan cuci tangan di rumah sakit. 1. Sebelum kontak dengan pasien. Jadi kalau kita mau kontak dengan pasien, harus melakukan cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan, menggunakan antiseptik berbasis alkohol maupun dengan air mengalir. Yang kedua, bila kita akan melakukan tindakan aseptik, ya, mau nyuntik, mau ngobatin, mau ngasih obat, mau ngoplos obat, kita harus cuci tangan. Yang ketiga, bila kita terkena cairan tubuh, itu juga harus cuci tangan. Dan itu dimonitor, dimonitoring, dievaluasi. Dilaksanakan enggak? Yang keempat, setelah dari pasien, setelah kontak dari pasien, para profesional pemberi asuhan kontak dengan pasien, apakah melakukan kebersihan tangan? Itu dimonitor. Monitoring kepatuhan tentang cuci tangan. Yang kelima, momen kelima, setelah dari lingkungan pasien. Lingkungan pasien bisa diartikan kamar, bisa diartikan rumah sakit. Jadi kalau dari ruang kamar pasien keluar, ya kita cuci tangan. Dari ruang sal atau bangsal atau ruang rawatan, kita cuci tangan. Kalau kita itu diartikan rumah sakit, berarti sebelum kita pulang ke rumah, kita juga cuci tangan. Dan itu dimonitor. Harus ada angka. Ini salah satu bagian dari keselamatan pasien, mengurangi resiko infeksi. Ya. Oke. Ini juga form monitoring kalau jika kita melakukan serah terima pasien atau handover di pelayanan anestesi dari pelaksanaan anestesi dari kamar operasi ke RR atau dari RR ke ruang rawat inap. Ini form ini dilakukan. Dan kemarin ini sudah disampaikan di materi tentang komunikasi
antar tenaga kesehatan, ya. Ini kita ulang aja, sebar itu ada terkait dengan situasi, background, assessment, dan rekomendasi. Nanti di rekomendasi ada teknik tebar, ya, tebak, ya, tulis, ya, bacakan kembali, dan konfirmasi. Ini backgroundnya, assessmentnya tentu hasil kajian daripada assessment, ya, ada assessment. Yang background tentang keadaan umum pasien. Situasinya situasi yang tentang bisa kapan, tanggalnya, bisa yang data-data keluhan utamanya apa gitu ya. Diagnosa juga bisa di situ. Itu terkait dengan monitoring handover. Dan ini harus ada bukti. Bukan sekedar, itu pasiennya ya, itu pasiennya tinggal didorong. Nggak boleh kayak gitu ya. Harus ada, bahkan ini di sini harus ada tanda tangan kedua belah pihak ya, sebagai legalnya ya. Ini juga tak kalah penting ya, monitoring tentang checklist instrumen, kasa, dan jarum. Ini di kamar operasi. Makanya ini adik-adik kan di kamar operasi. Nanti yang seharusnya di kamar operasi itu terkait dengan kasa, jarum. Kasa itu kain kasa yang untuk menyerap darah itu loh. Itu ini yang ada di sini tuh dimonitor. Yang monitor siapa? Termasuk monitoring internal tim bedah itu tersendiri. Ini juga kena apa dimonitoring. Jadi sebelum tindakan operasi, misalnya kasa perut itu ada 30, sesudahnya itu dipakai berapa, sisanya harus sesuai dengan jumlah awal, ketiganya di jumlah itu. Kenapa? Kalau tidak ada, kalau kurang jumlahnya harus dicari. Dari item-item yang sebelah kiri ini. Yang ditakutkan benda tersebut, kasa panjang, kasa roll, kasa apa, takutnya itu masih tertinggal di rongga perut pasien, di rongga area operasi. Jadi harus dicari. Makanya kasa walaupun sudah dipakai tidak langsung dibuang ke tempat sampah, tapi ditempatkan dalam suatu plastik. Nanti habis itu akan dihitung. Sisa plus pemakaian harus jumlahnya harus sama dengan sebelum dipakai. Dan ini ada harus ditandatangani ya. Itu bukan tugasnya kita, tapi ini untuk tim dari yang sehari-hari bekerja dengan kita. Oke. Ini tentang laporan kondisi potensial cedera atau KPC. Jadi setelah kita memonitoring tentang kebijakan, memonitoring tentang program pelaksanaannya, dan tidak menutup kemungkinan juga ada kejadian-kejadian yang potensial cedera. Contohnya, pasien salah obat. Yang seharusnya obat A yang dikasih obat B. Oh, mungkin tidak apa-apa, tapi potensi cederanya ada. Nah, itu harus dilaporkan. Termasuk tentang kronologisnya. Kapan waktu ditemukannya, kondisi potensi cederanya itu kapan, tanggal, jam, ya, kondisi potensial cedera apa, gitu ya. Orang pertama yang melaporkan insiden itu siapa?
teman, karyawan ya, bisa dokter, perawat, petugas atau lainnya. Atau mungkin pasiennya. Oh, saya kok obatnya bukan ini. Saya habis makan obat ini kok terjadi begini. Setelah saya cek kok harusnya bukan obat ini, misalnya. Bisa juga keluarga atau pendamping, mungkin juga pengunjung, atau mungkin lain-lain. Siapa aja pokoknya yang tahu ada kejadian yang potensial cedera. Misalnya termasuk contohnya kesalahan obat. Lokasinya itu di mana harus disebutkan. Karena lokasi itu bisa juga untuk kedepannya, misalnya lokasinya ada di ruang A. Kok ruang A terus ya yang terjadi kesalahan atau kondisi potensial cedera itu di ruang ini terus. Nanti akan dibagi bahan kalau sudah ada data untuk evaluasi ya. Unit departemen terkait dengan kejadian potensial cedera itu di mana? Harus disebutkan. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi kondisi cedera selama ini? Yang sudah dilakukan apa gitu ya. Itu harus disampaikan. Jadi harus dilaporkan ya. Oke. Ini lanjutannya dari kondisi potensial cedera ya. Yang berikutnya adalah tindakan dilakukan oleh siapa yang melakukan tindakan itu ya. Itu harus disebutkan juga siapa, dicentang. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di unit kerja lain? Itu juga harus diisi. Ini diisi semua. Apabila iya, isi bagian di bawah ini. Kapan dan langkah tindakan apa yang telah diambil oleh unit kerja tersebut dalam mencegah terulangnya kondisi yang sama. Jadi misalnya ada di kejadian yang sama, tapi di unit lain, juga itu harus dimunculkan. Itu untuk sebagai second opinion, tindakannya apa, harus bagaimana, itu harus dimunculkan ya, untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan untuk keselamatan pasien ya. Dan ini laporan itu harus pembuat laporannya siapa, harus diparaf, kapan, penerima laporannya siapa, tanggal ini harus dimunculkan. Ini form normatif ya. Ini semua kejadian-kejadian seperti ini harus didata betul, nanti akan dievaluasi sebagai bahan kebijakan dan tindak lanjut untuk keamanan dan keselamatan pasien dan kenyamanan kita dalam melaksanakan tugas. Dan ini bukan sekedar kondisi potensial cedera aja. Mungkin kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Bahkan mungkin termasuk kejadian sentinel. Kejadian yang mengakibatkan kematian atau kejadian yang menimbulkan kejadian berat. Itu harus dilaporkan. Laporannya mirip-mirip ini. Poin-poinnya mirip ini. Ya, jadi itu semua nantinya akan dilakukan tentunya setelah ada kejadian dilakukan investigasi ya. Ini tindak lanjut daripada hasil laporan. Ini ada investigasi dan ini harus ada bentuk formnya, harus ada lembar kerjanya ya. Investigasi itu isinya diantaranya itu penyebab langsung insiden. Penyebab langsungnya itu apa gitu ya. Penyebab yang melatar belakangi akar masalah ya. Misalnya penyebab langsungnya ketidaktelitian petugas yang melatar belakangi
beban pekerjaan yang terlalu banyak, misalnya itu. Walaupun ini nanti akan berbeda antara yang satu yang lainnya, bisa sama. Kalau nanti muncul angka kok sama, oh ternyata karena beban kerjanya yang tinggi, berarti evaluasi untuk tindak lanjutnya penambahan sumber daya manusia. Oh ternyata karena lingkungan yang tidak nyaman, nanti lingkungan. Ya. Oh karena ini ternyata angka infeksinya yang tinggi di sini. Oh ternyata tidak menjaga kebersihan, tidak melaksanakan prosedur-prosedur yang terkait dengan infection control gitu ya. Dan tindakan apa yang dilakukan juga di situ disampaikan ya. Terkait ini di normatif ya, ada tanda tangan, ada apa di ini ya. Oke. Mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Kita jangan terjebak oleh rutinitas ya. Kita melaksanakan pekerjaan sehari-hari, jangan terjebak oleh rutinitas dengan kebiasaan-kebiasaan. Karena kebiasaan itu belum tentu benar, namun kebenaran seharusnya kita biasakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan hubungi saya. Bisa lewat media sosial. Nomor ada di PJ. Silahkan kapan saja hubungi saya. Bisa menggunakan WA. Silahkan bisa melalui Telegram. Bisa. Mudah-mudahan secepatnya saya akan membalasnya, menyampaikan apa yang diharapkan. Untuk tugas, nanti ada di kantong tugas, di Sekalsa. Bentuknya nanti akan menggunakan Google Form. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bermanfaat.